Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai artikel hukum perbankan dengan judul Manajemen Resiko Funding dan Lending Perbankan Syariah melalui Hukum Perbankan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husna Rafikah dengan NIM 2014110136 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Adapun daftar pembahasan pada video ini yaitu yang pertama, abstrak, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, pembahasan, yang kelima, kesimpulan, yang keenam, saran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu abstrak. Setiap kegiatan usaha yang dilakukan perbankan syariah tidak dapat dipungkiri terjadi adanya resiko yang akan mengganggu pelaksanaan kegiatan suatu bank. Risiko funding bisa terjadi apabila bank tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya untuk memberikan sumber pendanaan kepada nasabah. Sedangkan risiko lending dapat terjadi ketika nasabah tidak mampu atau gagal untuk melengkapi kewajibannya terhadap pihak bank dalam perjanjian yang sudah ditetapkan. Hal ini bisa juga disebut dengan risiko kredit. Pada penelitian ini, metode yang dipakai yaitu penelitian kualitatif dengan metode pencarian datanya yaitu melalui sumber penelitian perpustakaan atau library research, yaitu kajian literatur melalui riset perpustakaan terhadap jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, makalah dan artikel yang berhubungan langsung pada masalah penelitian yang memiliki tujuan melakukan deskripsi mengenai masalah yang diteliti. Adapun tujuannya memberikan informasi bagaimana mengimplementasikan manajemen resiko funding atau pengumpulan dana dan lending penyaluran dana pada perbankan syariah melalui hukum perbankan di Indonesia. Jadi, yang didapatkan dari penelitian ini yaitu untuk mengelola risiko yang terjadi, maka pihak bank harus melaksanakan penggunaan manajemen risiko dengan perorangan dan menggabungkan. Manajemen risiko yaitu berbagai macam kegiatan atau cara yang dilakukan untuk melakukan identifikasi, melakukan pengukuran, melakukan evaluasi, dan mengendalikan risiko dari aktivitas perbankan. Setiap langkah manajemen risiko yang dilakukan dari perbankan syariah tentunya tidak terlepas dari prinsip syariah. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang kedua yaitu pendahuluan. Setiap kegiatan yang dilakukan pastinya memiliki resiko, tetapi adanya risiko dapat diminimalisir dan diatasi agar tidak menghambat tujuan yang ingin dicapai. Pada konteks perbankan, risiko adalah setiap kejadian yang memiliki dampak negatif kepada pendapatan dan permodalan bank, baik yang terbaca maupun tidak. Risiko ada yang bisa dikelola dan juga dikendalikan tetapi tidak bisa dihindari. Maka dari itulah setiap bank harus melaksanakan implementasi manajemen risiko sesuai dan berhasil. Bank merupakan suatu usaha yang beroperasi di aspek keuangan, hingga kerap aktivitas perbankan dihubungkan pada aspek keuangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada aktivitas penghimpunan dana yang dikenal dengan funding dan juga kegiatan menyalurkan dana yang berarti lending. Dengan perkembangan perbankan yang semakin pesat baik dari situasi eksternal atau internalnya, maka akan semakin tinggi juga resiko dari kegiatan usaha yang dijalankan bank. Maka dari itu diperlukannya pengimplementasian manajemen risiko yang matang, entah dari segi internal atau eksternal. Melihat pentingnya manajemen risiko untuk mengatasi berbagai masalah risiko di dunia perbankan yang mungkin terjadi, salah satunya yaitu pada perbankan syariah,
maka dibuatlah aturan hukum mengenai manajemen risiko perbankan syariah sebagaimana diatur oleh hukum perbankan di Indonesia, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berkeinginan meninjau tentang manajemen risiko funding dan lending perbankan syariah melalui hukum perbankan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, metode merupakan prosedur yang harus diikuti. Pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan, mencari, dan menemukan secara spesifik, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan konsisten dengan kebenaran ilmiah rumusan masalah. Pada penelitian ini, penelitian kualitatif dipakai sebagai metode penelitian dengan metode pencarian data, yaitu melalui sumber penelitian perpustakaan atau library research, yaitu kajian literatur melalui riset perpustakaan terhadap buku-buku, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, dan artikel yang berhubungan langsung pada masalah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan masalah yang diteliti. Yang keempat, pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen risiko perbankan syariah. Istilah risiko atau risk sering diartikan sebagai ketidakpastian atau uncertainty. Resiko menjadi isu penting karena kerugian yang ditimbulkan tidak mungkin diketahui secara pasti dan berapa banyak. Manajemen risiko merupakan sebuah teknik pengamanan hak milik, harta benda, dan keuntungan individu atau bisnis, serta pengendalian risiko terhadap potensi kekurangan yang ditimbulkan oleh risiko. Pada perbankan, risiko adalah suatu kejadian yang potensial, entah yang bisa diantisipasi atau tidak bisa diantisipasi, yang memiliki dampak negatif kepada permodalan dan pendapatan bank. Manajemen risiko wajib diterapkan di bank, yaitu seperangkat metode dan proses yang dipakai sebagai bahan melakukan pengenalan, perhitungan, evaluasi, dan penanganan risiko pada operasi usaha bank. Tujuan manajemen risiko adalah yang pertama, memberitahu kepada pihak regulator tentang risiko melalui informasi. Yang kedua, memberikan kepastian supaya bank tidak memiliki penyusutan terlalu besar. Yang ketiga, meminimalkan penyusutan bermacam-macam risiko tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, melakukan pengukuran. Yang kelima, mengendalikan risiko. Di perbankan syariah ada beberapa tahapan untuk melaksanakan sistem manajemen risiko, yaitu yang pertama, melakukan identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, melakukan pengukuran risiko dan modal. Yang ketiga, menggabungkan risiko yang sama dengan mengelompokkannya bersama-sama. Yang keempat, melakukan pengontrolan sebelum pelaksanaan. Dan yang kelima, melakukan peninjauan kembali. Tujuan adanya aturan manajemen risiko adalah untuk mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengidentifikasi secara berkesinambungan, mengendalikan, mengukur, dan memantau praktik usaha bank. Yang kedua, manajemen risiko funding perbankan syariah melalui hukum perbankan. Kashmir mengatakan bahwa fungsi perbankan yaitu untuk mengumpulkan dana, funding, penyaluran dana, lending, dan melakukan layanan jasa bank atau servis. Praktik utama perbankan adalah funding, yaitu mengumpulkan dana dari banyak orang. Maksudnya menghimpun dana yaitu proses perolehan dana dari banyak orang secara keseluruhan. Penghimpunan dana atau funding di perbankan syariah tidak sedikit perbedaannya dari perbankan konvensional, yaitu memperoleh dana sesuai syariah yang berupa simpanan yaitu deposito, giro, sampai tabungan. Berdasarkan kegiatan perbankan tersebut tentunya memiliki resiko-risiko yang dapat terjadi. Untuk meminimalisir terjadinya resiko pada penghimpunan dana atau funding, maka diperlukan adanya manajemen resiko yang baik dan tepat berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Salah satu resiko yang mungkin terjadi pada penghimpunan dana atau funding yaitu adanya kewajiban bank
untuk memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa uang yang disimpannya dijamin aman untuk menghimpun dana dari masyarakat luas. Oleh karena itu, bank perlu likuid untuk memberikan rasa aman kepada nasabah. Jika bank syariah tidak dapat melengkapi kewajiban mereka kepada pelanggan di waktu yang sudah ditentukan, maka akan menimbulkan resiko likuiditas. Risiko likuiditas bisa terjadi lebih tinggi pada produk dengan akad wadiah. Hal ini dikarenakan setiap kerugian atau pendapatan dari aset tidak ditanggung oleh pemilik aset. Risiko likuiditas cenderung rendah dalam akad mudharabah karena pemilik dana dan bank berbagi risiko dari penggunaan dana. Secara lebih spesifik, berikut ini adalah hal yang ingin dicapai oleh manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, menjaga kelengkapan likuiditas bank untuk melengkapi keharusan untuk memenuhi batas waktu pembayaran. Yang kedua, menjaga kelengkapan likuiditas bank dalam menunjang perkembangan bank. Yang ketiga, memelihara likuiditas bank dalam peringkat setinggi mungkin untuk mengendalikan biaya pengelolaan likuiditas. Yang keempat, memastikan nasabah tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem perbankan. Manajemen risiko perbankan syariah dikendalikan dalam Pedoman Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berikut merupakan cara bagaimana bank syariah menggunakan manajemen risiko sebagai cara menghadapi risiko likuiditas dengan sendiri ataupun ketika bergabung dengan anak perusahaan. Yang pertama, melakukan terapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dilakukan pemeriksaan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah yang ditulis dalam bab 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011. Yang kedua, bab 4 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, mengatur peraturan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga, bab 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011, Bank Syariah melaksanakan kegiatan manajemen risiko, mengatur jalannya identifikasi, menentukan ukuran, melakukan pemantauan, dan mengendalikan risiko serta melaksanakan SIM atau Sistem Informasi Manajemen bagi risiko likuiditas. Selain itu, bank syariah harus memasukkan hal-hal berikut ke dalam setiap komponen untuk mengendalikan masalah di dalam bank. Yang pertama, melakukan manajemen risiko bank syariah harus dikaji secara independen oleh SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal dan SKMR atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Yang kedua, adanya kendali SKAI berkenaan risiko likuiditas itu juga diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen risiko lending perbankan syariah melalui hukum perbankan. Setelah diperolehnya dana berupa simpanan, selanjutnya pihak bank menggunakan dan memutar dana itu kembali kepada orang yang memerlukan dana untuk menjadikannya sebagai modal tambahan, yakni berbentuk pinjaman, sering didengar dengan istilah kredit atau lending. Lending dapat diartikan sebagai menyalurkan dana atau menyalurkan pembiayaan, yang dimana ini merupakan kegiatan utama perbankan sebagai lembaga intermediasi. Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan aturan mengenai saat melakukan penyerahan biaya dan menjalankan aktivitas lainnya, unit usaha syariah dan bank syariah harus melewati beberapa cara yang tidak membawa kerugian bagi unit usaha syariah dan bank syariah, dan juga menjaga kepercayaan nasabah atas dana yang dititipkannya. Bank syariah wajib memiliki kepastian dari kehendak serta potensi nasabah yang menerima kesempatan dalam memberikan pembiayaan. Secara umum, bank syariah tidak akan memberikan pembiayaan kepada bisnis yang baru mulai berkembang, melainkan mereka hanya akan memberikannya pada orang yang sudah mempunyai bisnis yang telah berkembang.
Peringatan lainnya, pembiayaan bank syariah wajib diungkapkan berbentuk perjanjian tertulis. Sumber terbesar pendapatan bank syariah diperoleh dari pembiayaan. Di sisi lain, ia juga adalah sumber risiko terbesar yang akan menimbulkan masalah pembiayaan. Adanya masalah pembiayaan yang terjadi tidak akan mengurangi pendapatan, tetapi akan memiliki dampak juga kepada kesehatan bank, dan ini akan menyebabkan kerugian kepada orang yang menyimpan dananya. Resiko gagal bayar seringkali dihubungkan pada resiko pembiayaan pada umumnya. Unit usaha syariah dan bank syariah diwajibkan oleh pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah untuk melakukan penerapan manajemen resiko, mengenali nasabah dan melakukan lindungan kepada nasabah. Menurut paparannya, manajemen risiko mempunyai pengertian seperangkat metode dan cara yang dipakai bank untuk melakukan pemahaman, melakukan perhitungan, melakukan evaluasi, dan mengendalikan risiko yang muncul akibat operasi usaha bank. Bank syariah wajib melakukan analisis terhadap pembiayaan dengan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk 5C plus 1S sebelum menyalurkan dana, yaitu karakter, kedua capacity, ketiga capital, keempat condition of economy, kelima collateral, dan yang keenam syariah. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan, perbankan juga menggunakan aplikasi BI Checking. Bank juga melakukan analisa lain untuk mengetahui apakah nasabah itu low risk, medium risk, atau high risk. Dalam melaksanakan metode kesepakatan pembayaran dengan nasabah menjadi partner kerja akan sering memperhitungkan dasar manajemen risiko dan perspektif syariah. 5. Kesimpulan. Bank merupakan suatu usaha yang beroperasi di aspek keuangan, sehingga aktivitas perbankan kerap dihubungkan dengan aspek keuangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada operasi penghimpunan atau funding dan juga kegiatan memberikan dana atau lending. Dalam konteks perbankan, resiko adalah setiap kejadian yang memiliki dampak negatif kepada pendapatan dan permodalan bank, baik yang terbaca maupun tidak. Salah satu risiko yang mungkin terjadi pada penghimpunan dana atau funding, yaitu adanya kewajiban bank untuk memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa uang yang disimpannya dijamin aman untuk menghimpun dana dari masyarakat luas. Oleh karena itu, bank perlu liquid untuk memberikan rasa aman kepada nasabah. Jika bank syariah tidak dapat melengkapi kewajiban mereka kepada pelanggan di waktu yang sudah ditentukan, menimbulkan resiko likuiditas. Resiko gagal bayar seringkali dihubungkan pada resiko pembiayaan pada umumnya. Resiko ini merujuk dengan adanya kemunduran yang ditemui bank apabila pembayaran yang diserahkan kepada debitur terjadi hambatan atau masalah. Maka dari itu, bank syariah wajib melakukan analisis terhadap pembiayaan dengan menggunakan beberapa pendekatan, termasuk 5C plus 1S sebelum menyalurkan dana. Unit usaha syariah dan bank syariah diwajibkan oleh pasal 38 Undang-Undang Perbankan Syariah untuk melakukan penerapan manajemen risiko, mengenali nasabah, dan melakukan lindungan kepada nasabah. Menurut paparannya, manajemen risiko mempunyai pengertian seperangkat metode dan cara yang dipakai bank untuk melakukan pengenalan, melakukan perhitungan, melakukan evaluasi, dan mengarahkan risiko yang muncul akibat operasi bank, sesuai peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Yang keenam, saran untuk menghindari terjadinya resiko yang mungkin timbul dalam operasi perbankan syariah, baik itu kegiatan funding ataupun lending, maka perbankan syariah harus menerapkan manajemen resiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen resiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai artikel yang saya buat, yaitu tentang manajemen resiko funding dan lending perbankan syariah melalui hukum perbankan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.